Jangan terburu-buru melabeli Joker sebagai monster yang jahat. Jika kita mengupas tindakannya lebih dalam, Joker tidak sedang mencari kekayaan atau kekuasaan mutlak. Ia bergerak layaknya seorang anti-hero ekstrim, seorang anarkis yang muak melihat kemunafikan yang dibungkus rapi oleh hukum. Misi sejatinya adalah menelanjangi borok kota Gotham, merobek topeng para pejabat yang korup, dan memaksa sistem yang katanya beradab untuk melihat wajah asli mereka yang penuh kepalsuan di depan cermin. Di kota yang sudah terlalu lama membusuk dari dalam, Joker adalah satu-satunya orang yang berani jujur tentang kegelapan tersebut. Di balik riasan wajah yang berantakan dan tawa yang menyayat, Joker dalam The Dark Knight bukanlah penjahat biasa yang menginginkan uang atau kekuasaan. Ia adalah seorang teroris filosofis. Strategi utamanya bukan menghancurkan Gotham dengan bom, melainkan membuktikan bahwa moralitas kota tersebut hanyalah lelucon yang buruk. Joker memahami satu hal yang gagal dimitigasi oleh Batman dan James Gordon. Gotham tidak rusak karena penjahatnya yang hebat, melainkan karena sistemnya sudah membusuk dari dalam. Sebelum Joker datang, Gotham dikendalikan oleh gerombolan mafia. Namun, mafia tidak akan bisa bergerak tanpa adanya kerjasama dari aparat penegak hukum. Joker melihat ini dan memanfaatkannya dengan sempurna. Joker merekrut atau memeras polisi-polisi yang memiliki kelemahan moral. Karakter seperti Detektif Woods dan Detektif Ramirez adalah contoh nyata. Joker memanfaatkan mereka untuk menyusup ke jantung Gotham City Police Department. Kemudian, ia menargetkan hakim dan komisaris untuk memberikan pesan yang simbolis. Ia membunuh Hakim Surilo dan Komisaris Loeb. Meskipun tampak seperti tindakan kekerasan acak, pembunuhan Surilo dan Loeb kemudian terungkap memiliki tujuan ganda. Membunuh dua warga negara terkemuka dan terpercaya tersebut membantu meningkatkan paranoia karena tidak ada seorang pun yang aman dari cengkraman Joker. Institusi hukum tertinggi sekalipun tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi melindungi warga. Joker mengeksploitasi kepongahan para pejabat yang merasa aman di balik lencana dan jabatannya. Introduce a little anarchy. Upset the established order, and everything becomes chaos. I'm an agent of chaos. Joker tahu bahwa kelemahan terbesar penguasa korup dan masyarakat modern adalah ketergantungan mereka pada rencana dan status quo. Strateginya dijalankan melalui 3 tahapan taktis. Joker menawarkan solusi kepada para bos mafia untuk membunuh Batman. Namun di saat yang sama, ia merampok bank mereka dan membunuh para pemimpinnya. Dengan menghancurkan struktur hierarki mafia, Joker menciptakan kekosongan kekuasaan yang memaksa polisi bertindak gegabah dan panik. Target terbesar Joker bukanlah Batman, melainkan Harvey Dent, jaksa wilayah yang bersih, jujur, dan menjadi simbol harapan Gotham. Joker tahu jika ia membunuh Dent akan mati sebagai martir. Maka strateginya jauh lebih kejam. Ia menghancurkan moralitas Dent dengan membunuh Rachel
dan membiarkan separuh wajah Dan terbakar. Joker membuktikan bahwa bahkan orang terbaik di Gotham pun bisa diruntuhkan hingga menjadi monster jika didorong oleh rasa sakit yang tepat. Strategi pamungkas Joker terjadi saat ia menjebak dua kapal feri. Satu berisi warga sipil kelas menengah dan satunya lagi berisi narapidana. Dengan memberi mereka remote peledak untuk saling meledakkan demi bertahan hidup. Joker ingin membongkar topeng kemanusiaan. Ia ingin menunjukkan bahwa di bawah tekanan, warga yang beradab akan bertindak sama kejamnya dengan para kriminal yang mereka penjarakan. Melalui rentetan strateginya, Joker berhasil memaksa Gotham berkaca pada keburukannya sendiri. Ada beberapa realitas pahit yang berhasil ia ungkap. Sisi kelam Gotham itu memiliki keadaan yang hipokrit, dan bagaimana Joker mengungkapkannya adalah publik memuji Batman saat ia menangkap penjahat, namun langsung berbalik mengutuknya begitu kenyamanan mereka terganggu oleh ancaman Joker. Lalu kerapuhan birokrasi, kantor polisi Gotham begitu mudah disusupinya, bahkan di dalam sel tahanan sekalipun. Joker bisa mengontrol situasi, membuktikan bahwa hukum di Gotham hanyalah ilusi. Dan yang paling krusial yaitu kebohongan demi menjaga kedamaian. Di akhir film, demi mencegah Gotham kehilangan harapan karena Harvey Dent menjadi pembunuh, Batman dan Gordon terpaksa berbohong kepada publik dan membangun kedamaian di atas sebuah kepalsuan, dan melimpahkan semua pembunuhan yang dilakukan Harvey kepada Batman. Secara fisik, Joker mungkin berakhir di balik jeruji besi. Namun sebagai anti-hero yang mengincar kehancuran sistem yang korup, Joker menang telak. Ia berhasil memaksa Batman melanggar prinsipnya sendiri, yaitu menggunakan alat penyadap massal ilegal yang melanggar privasi seluruh warga. Ia berhasil mengubah sang jaksa wilayah menjadi pembunuh berdarah dingin. Dan yang paling ironis, ia memaksa sistem hukum Gotham untuk berdiri di atas sebuah kebohongan besar. Joker tidak menciptakan kegelapan di Gotham. Ia hanya menyalakan lampu agar semua orang bisa melihat betapa menjijikannya kegelapan yang selama ini mereka sembunyikan.